Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya, apakah ketika seseorang ini membuat hatimu sedih, membuat hatimu cemas, resah, gelisah ya, apakah kemudian di situ tuh ada rasa penyesalan dari si dia, ada rasa bersalah dari si dia gitu ya. Nah, jadi di sini tentu secara garis besarnya kita akan melihat bagaimana sih empati dan simpatinya seseorang ini kepada dirimu. Ya, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke lah, baik langsung aja kita mulai ya Aries. Apakah ada rasa penyesalan? Adakah rasa bersalah seseorang ini sudah sempat melukai perasaannya kamu? Ya, oke ini dia jawabannya. Oke, baik. Kemudian ada di sini, berikut ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oke. Nah, berikutnya ada di sini. Oh. Kemudian ada ini. Oh, kayaknya orang ini belajar jadi manusia tegaan ini sama kamu kalau mari nampak. Gitu ya. Kok rasa-rasanya memang dia sedang membentuk dirinya dia dengan sengaja. Itu, mari lihat ya. Membentuk diri dia dengan sengaja. Bisa kayak menganggap ya, kalau misalnya menekan perasaan orang ya, mengacaukan pemikiran orang, itu tuh kayak bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Makanya Marda ini tuh disengaja ini ya, disengaja oleh si dia gitu loh. Kalau menyakiti dirinya kamu gitu. Jadi sebenarnya bukannya dia nggak paham gitu ya, kalau ada omongannya dia, kalau ada sikapnya dia yang membuat kamu kecewa gitu ya, membuat kamu sedih. Tahu dia itu, tahu. Lah kayak mana dia nggak tahu, lah orang itu disengaja sama dia kan gitu ya. Itu disengaja banget itu sama si ayang bebeknya kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini gitu. Entah apapun jenis relationship kalian ya, entah itu asmara ataupun itu persahabatan atau apalah itu namanya ya. Tapi Madeleine memang itu disengaja. Disengaja manipulatif, mari lihat seseorang ini. Manipulatif dia gitu loh ya. Jadi kayak memang maunya dia itu tuh mematikan rasa empati dan simpatinya dia kepada kamu gitu loh. Kayaknya orang ini tuh tadi mau berubah menjadi dajjal dia ini ya. Nampaknya mari dia sedang membentuk dirinya dia berubah, bukannya hanya jadi manusia saja gitu ya, tapi dajjal yang berjubahkan kulit manusia. Nah seperti itu ya. Nggak tahu nih apa sih dendam kesumatnya dia sama kamu ya. Tapi kalau menurut Mari dengan melihat energinya dia, nampaknya nggak ada ini yang salah dari kamu gitu ya. Bukan bermaksud untuk membela kamu, tapi kayak nggak ada alasan yang mendasar ya bagi seseorang ini tuh untuk berhak ya memperlakukan kamu dengan buruk gitu loh ya. Jadi kayak kalau diulik-ulik nggak ada ini layak-layaknya kamu untuk dibuat menangis ya, dibuat untuk resah, cemas. Kayaknya nggak ada tuh kalau Mari nampak. Orangnya aja yang tipenya demikian. Orang ini aja nih gitu loh ya, memang disengaja itu ya. Nggak tahu nih kayak ngejar semacam satu kebanggaan gitu kalau Mari nampak ya. Jadi kayak mau belajar jadi playboy, jadi playgirl, jadi bad boy, bad girl. Mau belajar jadi mafia ini, Mari nampak. Gitu ya. Mau belajar jadi tegaan ini orangnya. Padahal ini tadinya bisa, ini orang baik ini, Mari lihat. Tadinya dulu-dulunya gitu. Ini orang baik ini. Tapi jangan-jangan memang ada rasa kepesimisan akhirnya ya. Jadi kayak semacam ujar-ujar Joker itu loh. Orang penjahat adalah orang baik yang tersakiti, yang gitu-gitu tuh. Ya bisa aja. Dia sedang jatuh ya, terperosok kepada pola pikir yang demikian.
Jadi yang mungkin kayak, ih aku aja nih yang dikacangin sama kehidupan ini. Aku aja nih menderita dalam menjalani hidup ini. Nah jadi akhirnya dia transfer ya. Dia transfer rasa sakitnya dia kepada manusia lain. Nah ini bisa ini gara-gara itu. Mari lihat ya. Jadi kayak aku nggak mau aku tersakiti sendiri gitu loh. Nah, makanya ngajak orang lain juga harus tersakiti gitu, ya. Ditransfer oleh si dia, rasa lukanya dia, kecewanya dia, gitu loh. Jadi kayak istilahnya gini ya, ada itu kan orang yang semua laki-laki buaya gitu ya, hanya gara-gara disakiti oleh satu pria gitu ya. Ada tuh kan wanita-wanita itu tuh berteriak gitu, laki-laki semuanya brengsek misalnya, maaf ini bahasanya Mari, laki-laki semuanya buaya darat gitu ya, laki-laki itu tuh gitu ya. Jadi kayak digeneralisasi, jadi kayak seolah-olah semua laki-laki di muka bumi ini nggak ada yang genah, nggak ada yang benar gitu, karena berangkat dari pengalaman dia dengan satu orang misalnya seperti itu. Nah jadi akhirnya kayak kamu sebagai pasangannya dia, ya udah kamu kecipratan lah, terdampak kamunya, kamu ya sebagai orang yang salah satu orang ya, yang kemudian bisa mengalami apa yang pernah dia alami dalam perjalanan hidupnya dia. No, seperti itu, ya. Itu contoh aja tadi ya, contoh aja yang gara-gara tersakiti oleh laki-laki lain, jadi sehingga kamu yang ternyata juga berjenis kelamin laki-laki jadinya menjadi sasaran balas dendamnya dia gitu ya. Itu hanya contoh aja, oke? Nah, jadi bisa kayak untuk hal lain pernah ditipu, jadi akhirnya orang lain juga harus boleh mengalami peristiwa tertipu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kayak mungkin dia tuh sedang mensugesti juga ini ya dirinya dia, bahwa memang hidup ini tuh kejam. Hidup ini tuh yang berlaku ya adalah hukum rimba gitu loh. Ya. Jadi kemudian kalau hukum rimba itu kan hukum yang liar ya di sana. Hukum yang nggak ada itu cinta kasih sayang, kejujuran, empati, simpati, nggak ada. Yang lemah diterkam ya, yang lemah diterkam sama yang kuat, gitu, ya. Dimana kayak kalau tidak waspada, siap-siap menjadi mangsa gitu. Jadi ya tersakiti dan menyakiti bisa-bisa menurut kacamata si dianya ini, itu tuh memang menjadi hukum utamanya, menjadi sebuah kenormalan gitu, normal banget untuk nyakitin orang lain, biasa banget untuk menciderai orang lain. Nah di situ ini sedang belajar ini kalau menurut Maria, melihat dari energinya dia, sebenarnya dia kasihannya nih. Jadi bukannya nurani dia juga sudah mati ya, sudah saat ini tuh sudah mati, belum mati nih sebenarnya. Diam-diam dalam lubuk hati dia terdalam, maunya tuh dia kayak iba ngelihat kamu gitu. Tapi ya ingat kayak kata Mari tadi, dia menganggap bahwa jangan-jangan dia memang begitu hidup gitu loh. Ya kalau dia nggak duluan nyakitin maka dia yang akan tersakiti gitu di sana. Dan kebanyakan kalau kamunya itu tuh merasa tersakiti oleh dia, yaitu tindakan yang dia sengaja gitu loh. Katakanlah misalnya kamu sudah mengalami kekecewaan 10 kali ya gara-gara seseorang ini. 7 di antara 10 peristiwa menyakitkan yang kamu rasakan itu tuh memang sengaja dilakukan sama dia ya, bukan karena gerakan impulsif, bukan karena gerakan spontan gitu ya, tidak, tapi bisa-bisa Mari nampak ini tuh cukup terencana itu.
cukup terencana gitu. Jadi misalnya gini, dalam urusan asmara, bisa aja dia tuh, ya udah aku pokoknya deket sama kamu bukan karena aku cinta, bukan karena aku sayang, bukannya karena aku ingin bermasa depan dengan kamu, tapi ya aku ambil duitnya kamu aja misalnya. Aku hanya ngambil benefit aja dari kamu, aku hanya ngambil kenikmatan aja dari kamu. Nah, ada gitu nih prinsip dari si dianya, gitu loh. Karena menurut dia tadi kayak kata Mari, kalau nggak dia yang dikerjain, kalau nggak kamu yang dikerjain maka dia yang akan dikerjain. Jadi ya nggak mau dia yang dikerjain, mendingan dia yang ngerjain gitu loh, ya. Daripada aku yang dirugikan, mendingan aku yang ngerugiin kamu. Ada kayak gitu, melihat prinsip dari si seseorang ini. Jadi kayak semacam itu bentuk dari self defensifnya dia, gitu loh. Caranya dia melindungi dirinya dia dari orang lain adalah ya udah orang lain dilemahkan, orang lain disakitkan, gitu ya. Orang lain dibuat pening, orang lain dibuat resah, gelisah, cemas. Pokoknya orang lain yang harus diganggu gitu, daripada dia yang terganggu, gitu loh. Kalau menurut si dianya. Nah, di sana, ya. Jadi budayanya dia pun Mari lihat mungkin ya orang-orang di sekelilingnya dia ya, budayanya dia atau juga orang-orang yang di sekelilingnya dia, ini tuh memang kayak membenarkan gitu loh. Membenarkan, memvalidasi, ya memang kayak gitu hidup gitu. Ya. Jadi contoh gini, contoh. Kalau kamu misalnya tersakiti sama dia karena dianya itu tuh deket sama kamu tapi juga dia membuka diri, tetap membuka diri pada pria lain ataupun wanita lain misalnya ya, contohnya ya. Nah, itu tuh juga karena ya teman-teman deketnya dia juga tipe yang seperti itu. Tuh loh, yang pacarnya banyak, gebetannya akeh gitu ya. Di sana. Itu loh. Jadi kayak berselingkuh itu tuh dianggap seperti normal. Justru bisa nih agaknya terjungkir balik ini ya. Jungkir balik hidupnya dia. Justru kalau orang yang setia itu tuh dia anggap cemen gitu loh. Bodohnya gitu. Gitu ya. Beneran kayak sudah apatis, sudah pesimis minimal ya. Tentang hal-hal baik dalam hidup. Nah, setidaknya begitulah untuk di saat-saat ini ya. Gambaran dari si pasangannya kamu. Gitu. Ngapain ngebaik-baikin orang? Ngapain jujur kalau bisa bohong? Ngapain kayak baik sama orang kalau bisa disakiti? Gitu. Ya. Ngapain hanya menyenangkan satu orang? Kalau bisa menyenangkan lebih daripada satu. Ngapain hanya berbahagia dengan satu? Kalau bisa berbahagia dengan 2, 3, dan seterusnya. Gitu dia. Kalau ada dapat kesenangan dengan jalan ekspres, ngapain repot-repot? Ya udah kamu aja dimanfaatin. Nah, itu bisa tuh hadiahnya. Karena kalau melihat dia ini tuh ngerjain kamu, bener-bener ngerjain ya. Kalau enggak yang kayak ngegombalin kamu ya, menipu kamu dengan menawarkan asmara gitu ya. Ya dia bisa aja tuh kayak memaksa kamu ya. Bukannya dia menipu dengan jalur halus gitu, tapi dia bisa jadi orang yang arogan ya, maksain kamu banget. Maunya dia apa, inginnya dia kayak gimana, dia paksa. Gitu ya. Itu tuh. Jadi makin lama memang kayak kamu nanti akan bisa melihat dengan terang benderang ya. Karena semakin berani nih orangnya ini. Mari nampak untuk nyakitin kamu. Mainnya itu tuh semacam main yang semakin terbuka dia. Gitu ya. Jadi nggak pakai acara menipu lagi, tapi jelas-jelas dia tunjukkan tanduk iblisnya dia itu ke kamunya. Tuh kalau mari nampak. Jadi kalau misalnya juga kalian di sini tuh ada yang bertanya, Cici Mari, apakah ada kemungkinan si dianya itu tuh berubah gitu ya?
Kalau aku sabar, kalau aku tuh tabah sama dia, Ci, apakah ada mungkin tuh si dianya mau berubah? Nah, misalnya ya kalau ada kayak gitu pertanyaannya kamu. Maka di sini tuh mari jawab, perubahan pasti ada. Tetapi kalau dilihat tipis banget gitu loh. Tipis banget. Kemungkinan dianya itu tuh berubah di sana. Kalaupun dia ada berubah, oh lama itu bisa dia berubah, masih lama lagi. Bukan yang kayak misalnya 1-2 bulan ke depan dia ngeh ya bahwa tindakan kejahatannya dia ke kamu itu tuh patut dia hentikan gitu ya. Kemudian datang kesadaran bahwa seharusnya kamu itu tuh disetiain, diperlakukan dengan manis, dirawat, dijaga, dihargai gitu ya. Itu kayak pemikiran demikian nampaknya tidak terjadi dalam 1-2 bulan ini. Gitu loh. Suatu saat nanti di depan sana bisa. Suatu saat, tapi lama lagi nih mari nampak, bertahun-tahun gitu. Jadi kalau kalian bertanya, berarti nggak worth it dong jika bersama dengan dia durasi waktunya diperlama lagi gitu misalnya. Karena kalian mungkin ada yang berpikir ya, apakah aku ninggalin dia aja ataukah aku lanjut terus dengan dia gitu ya. Nah, maka kalau dia dari energi kartu tarotnya dia ini tuh ya mendingan dia ditinggalin aja gitu loh daripada kamu nungguin dia. Nah, terutama kalau kalian masih ceritanya itu tuh pacaran, bukan suami istri, statusnya kalian berdua. Kamu gak usah repot-repot sama ini orang, gak usah. Gak mau ini nikahin kamu nih. Itu loh. Kamu mau sabar pun sebagai kekasihnya dia, sebagai pacarnya dia. Kamu mau banyak berkorban pun untuk dia. Tapi mari lihat, ini nampaknya memang bukan takdir jodohnya kamu nih. Ya, kalau kalian sekarang pacaran itu ya. Jadi bukan dia nih takdirnya kamu, takdir menjadi suamimu, takdir menjadi istrimu, bukan. Gitu. Ini tuh hanya sebatas level di sebagai kekasih gitu. Nah, namun kalau kalian sudah terlanjur married di saat sekarang, ya, andaikan kalian sudah beranak pinak di sini. Nah, mari lihat dia karakternya dia begini-begini aja terus, bos. Gitu loh. Walaupun dia sudah menjadi bapak di saat sekarang, dia menjadi ibu di saat sekarang atau nanti suatu saat nanti gitu ya. Tapi kok mari di sini tuh agaknya kurang yakin ya. Kalau seseorang ini tuh mau berubah gitu loh. Di sana. Mau dia lebih berempati, lebih bersimpati sama kamu kan gitu ya maunya kita kan. Kalau kitanya itu tuh sudah terlanjur menikah gitu ya. Tapi mari lihat nampaknya si dianya nggak kayak gitu. Semacam nggak ada urgensinya dia, nggak ada alasan menurut dia untuk dia itu tuh berubah. Karena tadi ya kan Mari udah katakan bahwa orang ini tuh tak sadarnya dia sebenarnya apa-apa perlakuannya dia yang tidak baik gitu loh. Taunya dia. Cuman lagi-lagi dia mensugesti dirinya udahlah itu hal yang normal, hal yang wajar, nggak apa-apa gitu. Jadi dia shutdown itu kalau mana apa ya, dia mute gitu. Dia mute di situ tuh nuraninya dia. Gitu. Dia mute. Nggak boleh berbunyi alarm, kamu salah nih, kamu keliru nih, waduh kamu nggak bijaksana nih. Kan ada tuh kan intuisi dalam dirinya kita, bukan intuisi, si nuraninya kita itu kan selalu sebenarnya memandu kita, nggak boleh dong itu nyakitin orang, wah salah tuh, nggak bisa tuh. Nah selalunya tuh ada nuansa di dalam tubuh kita ini tuh seperti kayak mengingatkan kita ini benar ini salah gitu. Nah, tetapi terkhusus untuk dia lagi-lagi dia shutdown itu ya, atau paling tidak dia mute gitu. Jadi kayak misalnya ketika dia ngejahatin kamu, itulah makanya kelihatan dianya itu tuh sanggup, dianya itu tuh mampu ngejahatin kamu karena sudah dia diam nurani diam. Nah udah kayak gitu modelnya dia, nggak apa-apa ini kalau si Aries ini disakiti, nggak masalah ini kalau dia dilukai. Nah jadinya kayak gitu model si seseorang ini gitu ya. Makanya kalau kalian masih ceritanya pacaran gitu ya, nampaknya kalau pacarannya kamu dengan dia itu tuh makin lama bisa nih
makin toksik ini. Mari nampak ya. Suasananya bisa makin toksik di sini. Setidaknya ini tuh bukanlah satu kisah yang baik untuk kamu jalani gitu loh. Gitu. Jadi kayak tidak rekomen banget lah seseorang ini untuk kamu pertimbangkan menjadi pasangan jangka panjangnya kamu ya. Terutama kalau untuk menjadi suami atau menjadi istri, waduh modar kamu nanti, nyesel kamu nanti. Ya kalau memaksakan diri bersama dengan si seseorang ini. Nah seperti itu ya. Jadi tidak ada sama sekali di sini tuh penyesalan dari si dia untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan thumbnail video ini. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya Aries, biar kita cari tahu kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, baik. Mari awali dari inisial B, bunga. D ada duri. J ada jarum. P ada putih. H ada harum, F ada fajar, C ada cantik, kemudian U ada udara, G ada gigi, R ada rasa, O ada orang, dan L ada lagu. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak ya. Ada Capricorn di sini. Berikut energi dari Aquarius, energi dari Leo dan Taurus hadir menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.